jalan ke kota Jakarta, singgah sebentar di singgah mata kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, semoga calon penghuni syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Profesor Alam Mahkota Syurga. Beliau adalah seorang pejabat yang tak berdasi, seorang pegawai yang tak pernah korupsi, seorang ayah yang baik budi, seorang rasul yang ulul azmi. Tak lain dan tak bukannya itu Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang waktu, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pidato yang bertema berbakti terhadap kedua orang tua. Hadirin kaum muslimin dan muslimat umat Muhammad calon penghuni syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang anak, kita harus benar-benar berbuat baik terhadap kedua orang tua. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Dan Allah telah memerintahkan kepada kamu agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik terhadap kedua orang tua. Maka dari ayat tadi Allah sudah menerangkan bahwa kita sebagai seorang anak harus benar-benar berbuat baik terhadap kedua orang tua. Karena beliau telah membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Pertama-tama kepada seorang ibu, beliau telah mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya. Begitu juga dengan seorang ayah yang telah menafkahi anak-anaknya. Bagaimana jika kita hidup tanpa seorang ayah? Maka dari itu kita harus benar-benar berbuat baik terhadap kedua orang tua, karena beliau telah membesarkan kita. Maka dengan sekali-sekali kamu membuat orang tuamu luka, membuat hati kedua orang tuamu menangis, maka kamu akan mendapat murka Allah. Karena dalam kitab Al-Wasiyah sudah dijelaskan bahwa ghadaballahi makrunun bi ghadibal walidain wa man ghadaballahu alaihi faqad khasira dunya wal akhirah. Kemurkaan Allah adalah kemurkaan kedua orang tuamu, dan siapa saja yang membuat Allah murka, maka dia akan rugi dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sekali-sekali kamu membuat Allah murka. Jika tidak, kamu akan rugi dunia dan akhirat. Maka berharaplah ridha daripada kedua orang tuamu. Maka Nabi juga telah bersabda dalam riwayat hadis Imam Bukhari, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada keridhaan kedua orang tuamu, dan murka Allah ada pada kemurkaan keduanya. Maka dari pidato kami tadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Ridha Allah terletak pada keridhaan kedua orang tuamu, dan murka Allah terletak pada kemurkaan keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran undur maqala wa la tandur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.